Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ria Fahrina, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Barabai. Berikut demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pada kegiatan kali ini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan mengidentifikasikan hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode BAKJA. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi, kekuatan, potensi, atau peluang. Ambil pelajaran, menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, melibatkan multi unsur dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi pada tahapan ini menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur tentang kapan, di mana, dan siapa saja. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang perlu dilakukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Atur eksekusi. Pada tahap ini menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan berbudaya serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi? Dan apa langkah awal yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat melalui diskusi dan saling sharing. Kedua, berdiskusi dengan siswa melalui obrolan santai seperti apa pembelajaran yang menarik dan mereka sukai melalui pemanfaatan teknologi. Dan ketiga, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, siapakah guru atau orang yang ahli di bidang teknologi? Kedua, teknologi dan pembelajaran seperti apa yang digunakan? Ketiga, bagaimana memilih teknologi yang tepat agar sesuai dengan pembelajaran? 4. Aktivitas apa saja yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik? 5. Apakah peserta didik terlihat senang dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Keenam, keahlian atau keterampilan apa saja yang sudah dimiliki peserta didik tentang penggunaan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari referensi tentang guru atau tokoh atau ahli di bidang teknologi. Kedua, mencari referensi media pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Ketiga, mencari referensi aplikasi apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Dan keempat, menayangkan video-video pembelajaran yang menarik sebagai media. Selanjutnya adalah tahapan gali mimpi. Pertanyaan pertama,
Apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran? Kedua, bagaimana agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan semua guru di sekolah? Ketiga, bagaimana mewujudkan peserta didik agar terbiasa dalam penggunaan teknologi? Dan keempat, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama adalah membuat lembar observasi atau Google Form tentang minat dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Ketiga, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila dan mencari konselor yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Keempat, melibatkan komunitas sekolah. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa langkah-langkah yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan di sekolah memadai? Dan ketiga, apa saja usaha yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama, mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang tepat sesuai karakter peserta didik yang sesuai dengan zaman. Kedua, menggunakan model dan strategi pembelajaran yang berbasis teknologi. Ketiga, memberikan reward kepada peserta didik yang mendapatkan nilai yang tinggi. Dan keempat, berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa pihak yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran? Kedua, siapa yang bertanggung jawab agar kegiatan dapat berjalan dengan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengagendakan penggunaan teknologi dalam setiap pembelajaran di sekolah. Kedua, membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Dan ketiga, mengajak seluruh komunitas sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.